Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran kita yaitu pembelajaran fisika di kelas 8 ya. Jadi harapan kita semua dalam keadaan sehat, terutama buat seluruh siswa-siswi kami tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru bidang studi masing-masing pada pertemuan pembelajaran hari ini ya. Oke, sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu tentang cermin cekung ya. Dimana pada minggu yang lalu kita sudah membahas sampai di unsur-unsur cermin lengkung ya. Oke, sekarang kita memasuki cermin cekung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Jadi cermin cekung itu merupakan cermin dengan permukaan yang cekung. Jadi contoh apabila pada mangkok ya ada mangkok, maka bagian cerminnya yaitu pada bagian atas mangkok ya, bagian atas itu cerminnya. Kemudian cermin cekung bersifat konvergen, yang artinya konvergen itu mengumpulkan sinar yang datang padanya ya. Iya, jadi agar kita dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, maka kita dapat menggunakan diagram sinar dan 3 sinar istimewa ya. Jadi ini pada cermin cekung terdapat 3 sinar-sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya ya. Jadi itu dia sifat-sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama itu tadi sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ini dia yang gambar A ya. Gambar A. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Sumbu utama adalah ini ya. Jadi ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan setelah sampai di cermin, maka sinar itu dipantulkan melalui titik fokus. Inilah dia gambarnya ya. Jadi inilah untuk diagram sinar pada poin yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama ya. Jadi sinar yang melewati titik fokus, ini dia, sinar datang melalui titik fokus, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama ya. Ini dia, sejajar dengan sumbu utama. Tadi sinar datangnya yang sejajar, sekarang sumbu sinar pantulnya yang sejajar. Kemudian poin yang ketiga, sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama ya. Jadi sinar yang melewati pusat kelengkungan cermin, ini dia. Pusat kelengkungan cermin disimbolkan dengan huruf M ya. Ini dia pusat kelengkungan, akan dipantulkan juga dari pusat kelengkungan tersebut. Ini dia. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Jadi inilah dia diagram sinar daripada poin yang ketiga ya. Jadi itulah dia 3 sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang disertai dengan diagram sinar yang sudah digambarkan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah-langkah untuk melukis bayangan pada cermin cekung ya. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis 2 sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin ya. Ya, jadi inilah dia 2 sinar ya, harus dipantulkan sesuai di atas
daripada benda ya. Sinar satu ini sinar datang, kemudian yang kedua ini dia sinar datang ya. Iya, kemudian langkah yang kedua, setelah sinar datang tersebut mengenai cermin, kemudian pantulkan kedua sinar tersebut sesuai dengan kaidah sinar istimewa ya. Berarti yang dipakai ini, kemudian yang ini. Jadi pelukisan daripada sinar pantulnya juga harus sesuai dengan itu ya. Kalau kita perhatikan ini ya, begitu dia. Ini dia sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini dia. Kemudian yang ketiga, ya, tandai titik potong pada sinar pantul sebagai tempat bayangan benda ya. Tandai titik potong. Jadi di sini dia, disinilah mereka akan bertemu ya. Sinar pantul dengan sinar datang. Di sini dia. Ya, disinilah titik potongnya. Dan disinilah akan dibuat nanti pembentukan bayangan ya. Kemudian yang terakhir, lukislah potongan sinar pantul tersebut ya. Ini dia. Jadi dilukislah dia sinar potongan titik pantul tersebut ya. Iya. Jadi untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung itu ada 3 ya. Tergantung bendanya di mana. Ya, di sini ada saya buat 3 ya. Jadi ketika bendanya berada pada jarak lebih dari R, kemudian benda saat berada di titik fokus dan benda saat berada di antara cermin dengan titik fokus ya. Iya, jadi ini akan kita bahas satu persatu ya. Bagaimana dia sifat bayangannya nanti di sini akan dijelaskan. Oke, yang pertama, benda berada pada jarak lebih dari R ya, lebih dari R. Oke, berarti R itu hanya disampai di titik M. Berarti kalau lebih dari situ berarti lebih dari R ya. Iya, maka inilah dia pembentukan bayangan yang terjadi. Ini dia sinar-sinar kaidah sinar-sinar istimewa yang sudah disampaikan tadi pada sinar-sinar istimewa dan diagram sinar ya. Ini dia yang pertama, di sini bendanya kemudian dilukiskan sesuai dengan syarat-syarat untuk melukis daripada bayangan ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan itu sendiri. Maka disinilah pertemuan titiknya. Disinilah mereka dan bayangan pun akan dilukis di sini. Maka jadi kalau pada cermin cekung ya, apabila bendanya itu berada pada jarak lebih daripada jarak R ya, maka sifat bayangannya ya, bayangannya akan terbalik tetapi nyata. Bayangannya akan terbalik tetapi nyata dan diperkecil ya. Ini dia. Kemudian untuk yang kedua, pada saat benda berada di titik fokus, pada saat memang berada di titik fokus, maka di sini akan ada 2 sinar yang datang ya, yaitu seperti kaidah yang sinar istimewa tadi yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan dan akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan tersebut ya. Maka bisa kita lihat di sini, apabila kita tarik pun garis putus-putus, maka ini akan sejajar
Jadi ini akan sejajar dan di sini tidak akan membentuk bayangan. Bisa kita lihat ya, benda di titik fokus bayangannya berada di tak terhingga. Bahkan kemungkinan tidak ada bayangan ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika benda berada di antara cermin dengan titik fokus. Ini dia titik fokus ya. Bendanya kita buat di sini. Maka kembali seperti yang tadi, sinar datang melalui sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui pusat kelengkungan dan akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Sehingga perpanjangan daripada sinar-sinar tersebut, maka itu dipanjangkan, maka ditarik garis lurus sehingga di sini terbentuklah bayangan di pada titik pertemuan antara kedua sinar tersebut, sehingga di sini nampak bayangannya tegak ya, kemudian diperbesar dan maya ya. Maka di sini tadi bayangannya tegak dan maya, kemudian diperbesar ya. Jadi itulah dia tadi cara pembentukan bayangan oleh cermin cekung ya. Oke, kemudian yang terakhir kita bahas adalah persamaan cermin cekung, di mana persamaan cermin cekung itu digunakan untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin yang disimbolkan dengan S dan jarak bayangan ke cermin yang disimbolkan dengan S aksen. Sehingga panjang fokus itu F dan jari-jari kelengkungan cermin itu R. Jika dirumuskan, maka dapat dituliskan sebagai berikut. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya, di mana F adalah jarak fokus, kemudian S adalah jarak cermin ke benda, kemudian S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin ya. Oke, itulah dia rumusnya untuk persamaan cermin cekung. Kemudian yang berikutnya, selain daripada persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui rumus daripada pembesaran, yaitu pembesaran pada cermin cekung. Jadi rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa kali pembesaran yang dihasilkan oleh pemantulan pada cermin cekung ya. Sehingga rumus pembesaran pada cermin cekung adalah M, yaitu pembesaran, sama dengan H aksen. H aksen ini adalah tinggi bayangan dibagi dengan H, yaitu tinggi benda. Bisa juga sama dengan min S aksen. S aksen itu adalah jarak bayangan terhadap cermin dibagi dengan jarak benda terhadap cermin ya. Iya, jadi di sini apabila H positif itu menyatakan bayangan adalah tegak dan maya. Akan tetapi apabila H-nya negatif, berarti menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya. Jadi yang menjadi tugas kamu, silakan diringkas atau dicatat ulang ya materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Tulis di buku catatan kamu dengan rapi, kemudian hasilnya nanti diantar ke sekolah. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.